Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa Pekan Biasa ke-30 25 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah atau menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi dan ragi diaduk ke dalam tepung terigu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada ranting-rantingnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biji sesawi adalah sabda atau firman Allah. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia memandang kecil tentang kerajaan Allah, namun pada akhirnya menghasilkan suatu karya besar. Semula gereja perdana sedikit jumlahnya, namun kegigihan para rasul menyebarkan Injil kerajaan Allah membuat hasil yang sangat luar biasa hingga sampai sekarang ini. Umat Allah bertambah menjadi banyak. Injil hendaknya meresap di dalam diri kita dan menguasai seluruh hidup kita, seperti halnya biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon yang rindang dan teduh. Demikian hendaknya diri kita memberi dampak kebaikan bagi orang lain, karena benih biji sesawi yaitu adalah firman Tuhan bekerja di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka sabda Allah, Injil itu harus diberitakan ke penjuru dunia supaya banyak orang mengalami kasih Allah di dalam hidupnya. Dan dalam bacaan Injil juga pada hari ini mengumpamakan
Kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduknya ke dalam tepung terigu. Kalau kita lihat perumpamaan ini sepintas sama seperti perumpamaan biji sesawi. Namun jika kita cermati ternyata ada makna lain. Tepung terigu adalah masalah hidup, roti adalah dunia, dan ragi adalah gereja. Gereja bisa berarti umat Kristiani dan bisa berarti hierarki gereja. Ada dua makna perumpamaan ini. Yang pertama, gereja mempengaruhi dunia, dan yang kedua, pengaruh dunia di dalam gereja. Gereja bisa mempengaruhi dunia dengan cara membagikan kasih supaya kerajaan Allah merajai seluruh bumi ini dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita membiarkan diri kita dikuasai dan dirajai oleh kerajaan Allah agar kita menjalani hidup ini di dalam kebenaran Allah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apa yang kita lakukan agar kerajaan Allah semakin dialami oleh manusia? Apakah kita telah membawa kegembiraan dan harapan bagi sesama? Apakah kita berusaha saling mengasihi dan mengampuni? Apakah kita selalu berlaku adil? Apakah kita berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya? Apakah kita telah membangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, rukun, dan damai? Jangan sampai justru kita yang merusak kehadiran kerajaan Allah dengan sikap yang jauh dari kasih, adil, dan damai. Jangan sampai justru kita yang menabur benih-benih yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Misalnya kebencian, ketidakadilan, dan perpecahan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perumpamaan Yesus pada hari ini, kita bersama-sama membagikan kerajaan Allah itu kepada siapapun yang kita jumpai, dan tentunya kita membawa buah-buah kasih dari Allah untuk sesama kita demi kerajaan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.